Minggu pagi itu setelah beribadah di pura, aku memutuskan untuk menziarahi makam temanku. Di daerah Jawa, tepatnya di Tangerang. Setelah menaburkan bunga segar dan air mawar, aku pun mendoakannya. Saat aku memutuskan untuk pulang, mataku sempat melihat kuburan yang penuh dengan semak-semak yang sudah tidak terawat lagi. Aku menghampiri bapak penjaga makam yang sedang duduk menikmati kopi hangat dan kue pancong. "Permisi Pak, mau tanya, semua makam di sini terawat dengan baik, tapi kenapa makam yang satu itu seperti terlantar?" tanyaku heran sambil menunjuk ke arah kuburan tadi. Bapak penjaga makam itu menghela nafas berat. "Neng, mau dengar kisahnya?" Aku pun mengangguk. "Iya," kataku penasaran. Lalu penjaga kuburan itu pun mulai bercerita. Nama gadis itu Anissa, biasa dipanggil Niso, usianya baru 19 tahun. Wajahnya cantik, kulitnya putih dan rambutnya panjang hitam sepinggang. Setiap pria yang meliriknya pasti suka. Namun tak ada yang menduga bahwa kecantikan yang dia miliki justru menjadi malapetaka baginya. Banyak pemuda yang jatuh hati, namun ada pula yang sakit hati karena cintanya ditolak oleh Niso. Niso hanya berasal dari keluarga yang sederhana. Orang tuanya telah lama meninggal dunia, ia hidup bersama kedua kakaknya. Kakaknya yang pertama laki-laki bernama Ujang, dan pekerjaannya hanyalah seorang nelayan. Sedangkan kakaknya yang kedua bernama Fitri, ia mengalami cacat fisik, kehilangan tangannya sejak lahir. Namun kemiskinan tidak membuat Niso putus asa. Setelah tamat sekolah, ia bertekad untuk membantu kakaknya yang pertama bekerja. Niso bersyukur diterima kerja di Moon Hospital sebagai office girl. Walaupun penghasilannya tidak besar, tapi setidaknya ia bisa sedikit membantu kakaknya Fitri yang sangat menyayanginya. "Uangmu gunaan untuk keperluanmu sojo, Niso," kata Fitri. Tapi Niso selalu keras kepala, lah tetap ingin membantu meringankan kebutuhan dapur. Melihat adiknya yang tulus membantu, kedua kakaknya selalu bersyukur. Suatu hari Ujang bertanya kepada Niso, "Apakah kamu tidak kepikiran untuk punya pacar?" Niso menjawab dengan tersenyum. "Niso belum kepikiran sampai ke sana," kata Niso dengan suaranya yang lembut. Suatu sore, Ujang, Fitri dan Niso sedang menikmati pisang goreng dan teh manis hangat buatan Niso. Mereka bertiga bingung dengan kedatangan laki dan ibunya ke rumah. Kedua tamu itu berpakaian sangat rapi seperti mau menghadiri hajatan. Tapi begitu tahu maksud kedatangan mereka, Ujang, Fitri dan Niso terkejut. Tapi yang paling terkejut adalah Niso. "Niat kami ke sini untuk melamar Neng Niso menjadi menantu kami," kata ibunya lagi. Mendengar penuturan ibu lagi, tentu membuat Ujang dan Fitri sangat bahagia menerima lamaran itu. Tapi tidak dengan Niso. Niso belum kepikiran untuk menikah. Niso ingin kuliah untuk mewujudkan cita-cita menjadi perawat. Karena itu Niso bekerja untuk meringankan beban keluarga, kata Niso menolak dengan halus. Ucapan Niso itu tentu membuat laki kecewa. Namun ibu laki merayu Niso supaya menerima lamaran laki. "Kalau Neng mau kulis, mudah sojo. Setelah menikah nanti, ibu akan menjual sebagian tanah peninggalan almarhum ayah laki untuk membiayai kuliah Neng Niso," kata ibu laki. "Akang pun akan membantu kehidupan kedua kakakmu," kata laki tegas. Laki sebenarnya pemuda yang cukup tampan. Sangat serasi bila bersanding dengan Niso. Mendengar rayuan dari ibunya dan laki, Niso hanya diam. "Aku merasa Kang Laki bukan jodohku,"
hati Niso berontak. Semuanya kakak serahkan padamu, Niso. Kami sebagai kakak hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kamu, kata Fitri. Niso merespon dengan menggeleng lemah, menunjukkan kalau dia benar-benar belum ingin menikah. Perilakunya membuat Laki kecewa. Yo sudah Laki, mungkin Neng Niso belum mau menikah. Pernikahan tidak bisa dipaksaan, kata ibu. Laki menasehati. Laki merasa sangat malu lah memandang Niso penuh dendam. Sebenarnya Niso mengenal Laki. Pria itu bekerja di tempat yang sama seperti Niso. Bedanya, Laki menjadi supir ambulans di Moon Hospital, sedangkan Niso menjadi office girl. Sikap puraan Laki yang suka mengganggu wanita membuat Niso tidak suka pun tidak menduga kalau Laki tiba-tiba datang melamarnya. Kejadian Niso menolak Laki ternyata membuat Laki patah hati dan ingin memberi pembalasan terhadap Niso. Kalau Soyo tidak bisa menjadikan Niso sebagai istri, maka orang lain pun tidak akan pernah bisa, gumam Laki dalam hati. Minggu demi minggu berlalu, kejadian penolakan itu dipikirkan biasa saja oleh Niso dan kedua kakaknya. Niso pun seperti biasa melakukan aktivitasnya sebagai office girl di Moon Hospital, yang jaraknya sekitar 2 km dari tempat tinggalnya. Hingga pada suatu hari, ada peristiwa yang membuat kedua kakak Niso khawatir. Hingga larut malam kenapa Niso belum juga pulang? Tanya Fitri cemas. Ujang, pergilah kamu mencari Niso, kata Fitri lagi. Di mana kamu, Niso? Pikir Ujang ketika tiba di Moon Hospital tempat Niso bekerja. Ujang kemudian mencari tahu ke rumah Bunga sahabat Niso. Waduh Kang, Niso sih sudah pulang dari jam 8 malam tadi, kata Bunga. Lalu kemana perginya si Niso? Batin Ujang dengan khawatir. Ternyata sampai pukul 12 malam Niso tidak juga pulang. Kang Asep, Akang melihat Niso. Sudah jam segini dia belum juga pulang? Tanya Ujang yang menghampiri Asep di pos ronda. Akang juga tidak melihat si Neng Niso. Memang perginya kemana? Asep balik nanya. Dari pas dia pulang kerja belum juga pulang ke rumah. Soyo sudah mampir ke tempat kerjanya dan ke rumah temannya, tapi tidak odo, Ujang menjelaskan. Niso tidak pernah berperilaku seperti ini. Biasanya ia pulang ke rumah tepat waktu, kata Ujang semakin cemas. Warga setempat yang kasihan pun menghampiri Ujang untuk membantu mencari Niso. Aneh, semua orang sudah mencari ke semua tempat, sampai ke sanak saudara, bahkan rumah sahabatnya juga, tapi Niso tidak juga ditemukan, kata salah seorang tetangga yang ikut mencari Niso. Lebih baik kita laporkan kejadian ini ke polisi, Jang. Saran kepala desa setempat kepada Ujang akhirnya dengan ditemani oleh beberapa warga. Ujang pun melaporkan kejadian menghilangnya adiknya ini. Kami dari pihak kepolisian belum bisa bertindak karena belum ada yang dicurigai membawa kabur Niso. Begitulah saat Ujang melapor ke pihak berwajib. 3 hari setelah menghilangnya Niso, desa itu mendadak menjadi heboh. Niso telah ditemukan, tapi kondisinya sudah tidak bernafas. Menerima peristiwa ini, sulit dibayangkan betapa hancur dan sakitnya hati kedua kakaknya Niso itu. Adik yang begitu kusayangi ternyata ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan, kata Fitri di balik isak tangisnya. Badan Niso penuh dengan luka tusukan. Lehernya terjerat seutas kawat, dan yang lebih ironis, waktu ditemukan tubuh Niso dalam keadaan tanpa busana. Fitri berulang kali pingsan karena tidak tega melihat kematian adiknya yang tragis itu.
Siapa manusia laknat yang membunuh Niso dengan cara biadab ini? Kata Ujang tak tahan membendung air matanya. Ujang yakin Niso diperkosa sebelum dibunuh. Mayat Niso ditemukan oleh seorang nelayan, yang saat itu mau mengikat perahunya, terkejut melihat sesosok mayat dalam posisi tengkurap mengambang di laut, sedangkan tangan dan kakinya terikat seutas tali. Jelas, saudari Niso adalah korban pemerkosaan dan pembunuhan sadis, kata salah satu polisi. Berita tentang kematian Niso pun menyebar. Bayangkan seorang perawan desa meninggal dalam keadaan tragis, kata pembawa acara berita yang ada di televisi. Kejadian tragis itu pun menjadi pembicaraan warga. Saat sanak familinya sedang tekun berzikir di dalam tahlilan, dengan sembunyi-sembunyi Ujang pergi meninggalkan rumah menjumpai seseorang di dekat laut. Orang itu memang hidup sendiri, jauh dari perkampungan, karena ia sudah lama diusir. Orang tersebut menguasai dunia ilmu hitam, dan semua orang membencinya. Saat berdiri di muka pintu, Ujang memberi salam. Dari dalam keluar nenek tua berbadan kurus yang diketahui dengan sebutan Nenek Siti. Masuklah, kata Nenek Siti mempersilahkan Ujang masuk. Aku mengerti kamu telah ditinggalkan adik tercintamu. Kamu pasti penasaran siapa yang telah melakukan perbuatan biadab itu, dan ingin menuntut balas, bukan? Terka Nenek Siti, seakan-akan Nenek Siti dapat mengetahui maksud kedatangan Ujang. Ujang terhentak ketika mengetahui kekuatan Nenek Siti. Betul kata orang kampung, Nenek Siti bukanlah orang biasa, liane. Saya mau orang laknat itu mati dengan tragis, seperti mereka menghabisi nyawa adikku, jawab Ujang. Nek Siti menghela nafas berat. Sambil membuang nafasnya perlahan-lahan, Nek Siti kembali membuka matanya. Nenek melihat adikmu diperkosa dan dibunuh oleh 4 orang pemuda. 1 di antaranya pria tampan, dan 3 orang lagi sepertinya orang suruhan. Tapi dalang dari semua ini ialah pria tampan itu, ucapnya dengan sorot mata merah melotot memandang Ujang. Seluruh badan Ujang gemetar, coba membayangkan dalam dirinya bagaimana penderitaan Niso adik tersayangnya mencoba melawan biadab-biadab itu. Tanpa terasa air matanya jatuh menetes. Apa rencanamu, mau dibunuh saja para pemerkosa dan pembunuh adikmu itu? Tanya Nek Siti sambil tertawa. Buatnya, menghabisi nyawa orang seolah-olah kegiatan yang sangat menggembirakan. Ujang mengiyakan penuh amarah dan dendam. Untuknya tidak ada hal lain selain menuntut balas atas kematian Niso, adiknya. Saya mau mereka semua mati nek, cetusnya penuh dendam. Malam itu tepatnya malam Jumat Kliwon. Setelah terjadi perjanjian rahasia antara Ujang dengan Nenek Siti, mereka berdua pergi meninggalkan gubuk Nenek Siti di tengah pesisir pantai itu. Keduanya melangkah menjelajahi kegelapan malam. Lokasi yang dituju adalah tempat tanah pemakaman umum. Bulan yang cantik mengumpat di balik awan. Langit terlihat gelap tanpa ditemani bintang. Di malam yang sunyi itu tidak ada satupun orang yang mengetahui apa yang akan dikerjakan Nenek Siti dan Ujang di tempat yang terkesan angker itu. Lolongan serigala di kejauhan sepertinya memberi sambutan selamat datang untuk mereka di tempat pemakaman umum itu. Gundukan tanah di mana Niso dimakamkan masih terlihat merah dan basah. Nisan yang mengukir, namanya masih tampak jelas. Bunga segar yang menyelimuti tanah merah itu masih mengeluarkan aroma yang wangi. Tubuh Ujang terasa gemetar, bersujud di depan pusara Niso. Seakan tak bisa membendung tangisannya, ia menangis sejadi-jadinya.
Hentikan tangismu dulu, Jang. Kita masih ada kegiatan yang perlu dilakukan, ucap Nenek Siti. Matanya melotot dingin melihat nisan makam Niso yang diam. Di dalam kegelapan malam itu Nenek Siti memandang Ujang. Kesinikan tangan kirimu, lekaslah Jang, tuturnya. Untuk opo soyo harus memberikan tangan kiri soyo nek, tanya Ujang bingung. Moko saat itu juga, Nenek Siti menggigit jempol tangan kiri Ujang dengan giginya. Ujang terkejut sesaat, dan darah kental menetes dari jempolnya yang luka. Opo yang nenek lakukan? Tanya Ujang. Nenek Siti menekan jempol Ujang supaya darah kental itu mengalir dan menetes menyirami makam Niso. Aduh, sakit nek, kata Ujang meringis menahan sakit. Rasa sakit yang kamu rasakan sama sekali tidak sebanding dengan yang adikmu alami dan rasaan paham, gertak Nenek Siti. Ujang tidak menyadari ayat Yasin sedang bergema di rumahnya melantunkan doa untuk Niso yang sudah berada di surga. Tapi di malam Jumat Kliwon ini, ia dan seorang nenek yang menganut aliran sesat sedang melakukan ritual untuk menuntut balas. Hanya karena ingin menuntut balas, aku mau melakukan jalan sesat ini, gumam Ujang dalam hati. Sambil terus menekan jempol Ujang, Nenek Siti membaca mantra. Lalu keanehan pun terjadi dan membuat Ujang takut serta bingung. Mengapa tetesan darah yang menetes ke kubur adikku mengeluarkan asap nek? Tanya Ujang kaget. Nenek Siti tertawa, suara tawanya terdengar begitu sangat menyeramkan. Ayo, mari pulang, biarkan adikmu sendiri yang menuntaskan dendamnya pada para pembunuh dan pemerkosa yang laknat itu, ucapnya sesaat, lalu menarik tangan Ujang yang masih terdiam di depan makam Niso. Angin bertiup sangat kencang menggoyangkan pohon. Dedaunan pun terlihat berguguran, petir bergema. Rintik demi rintik hujan mulai turun, dan dalam waktu singkat sudah membasahi bumi dan makam Niso. Kekuatan gaib sudah menguasai makam Niso. Ujang masih terpono di depan makam. Padahal ia sadar angin semakin kencang dan hujan semakin deras membasahi tubuhnya. Matanya nanar menatap gundukan tanah merah kuburan yang mulai basah. Tiba-tiba kuburan Niso beranjak turun naik seakan odo yang mendorongnya dari dalam. Lekas Jang, jangan kamu tengok lagi, makam adikmu, biarkan Niso yang menuntut balas akan kematiannya itu, kata Nenek Siti. Suara serigala terdengar melolong lagi, menambah suasana mistis di malam keramat itu. Nenek Siti menarik paksa lengan Ujang, tapi Ujang tetap nekat bertahan. Lekas Jang, kita mesti kabur, rohnya sangat ganas dan tidak mungkin dihentikan, kata Nek Siti. Apa yang nenek lakukan terhadap Niso, kata Ujang bingung. Nenek Siti kelihatan marah, sudah aku bilang, Niso lah yang akan menyelesaikan dendamnya. Kalau kita tidak segera kabur, kita akan menjadi korbannya juga, jawab Nek Siti. Akhirnya mereka pun pulang. Setelah beberapa hari, kisah misteri balas dendam pun dimulai. Saat itu Laki habis mengantarkan mayat korban kecelakaan ke rumah duka di daerah Jakarta Selatan. Karena merasa lelah, ia sengaja memarkirkan ambulansnya di pinggir jalan yang agak sepi. Dan hanya dalam waktu singkat ia sudah tertidur lelap. Baru setengah jam tertidur, lah terbangun. Tubuhnya penuh dengan keringat, lah mengalami mimpi buruk, lah bermimpi tubuhnya kaku seperti mayat dan dikerubungi banyak lalat dan belatung. Pertanda opo ini, gumamnya. Matanya melihat jam di tangannya. Ternyata tepat pukul 12 malam. Lah kemudian beranjak turun,
berharap warung kopi di seberangnya masih buka. Udara malam terasa sangat dingin dan membuat Laki semakin ngantuk. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan Laki kedinginan. Sial, warungnya sudah tutup, pikirnya kesal. Dan saat dia berbalik, katanya. Laki terkejut melihat pintu belakang mobil ambulansnya dalam keadaan terbuka, bergegas mau menutupnya. Tapi suara wanita yang lembut membatalkan niatnya. Sendirian ojo Kang. Laki menoleh ke belakang dan dia melihat sosok penampakan yang mengerikan dan amat menyeramkan. Balutan kain kafan menutupi tubuh penampakan itu. Rambutnya panjang sepinggang dan seluruh tubuhnya berlumuran darah dan nanah yang berbau busuk. Pocong itu menghampirinya. Jangan, Laki berteriak ketakutan, menjauh, tapi tangan yang berkuku panjang itu dengan cepat menangkap dan membawa Laki ke hadapannya. Tangan-tangan itu menusuk jantung Laki seakan-akan ia tahu itulah pusat yang membuat Laki hidup. Laki tewas tanpa mengeluarkan suara. Sejak peristiwa itu, roh Nisa terus bergentayangan menemani kesunyian malam. Setelah 100 hari kematiannya menemui orang-orang yang sayang kepadanya. Saat menemui kedua kakaknya, mereka langsung tidak sadarkan diri. Penampakannya sangat menyeramkan, wajahnya yang cantik dan selalu ceria, kini pucat. Tatapan matanya yang dulu berbinar, kini tampak sendu. Tubuhnya pun masih berbalut kain kafan putih yang penuh lumpur. Warga di sono sangat ketakutan. Setiap malam Jumat, mayat yang dihidupkan untuk membalas dendam itu menemui keluarga dan sahabatnya. Menurut beberapa warga yang secara tidak sengaja melihatnya, arwah perawan itu selalu menangis sambil terbang keliling kampung. Ada juga para nelayan yang mendengar rintihan dan lolongan minta tolong saat mereka mau mengikat perahunya di tempat mayat Nisa ditemukan. Tapi tak ada satupun yang berani menolongnya. Mereka hanya mampu mendengar, dan setelah itu lari terbirit-birit. Sekalipun Nisa sudah menuntut balas, tapi arwahnya masih tetap berkeliaran di malam yang sunyi. Ia seolah-olah masih belum bisa menerima kematian yang menjemputnya tiba-tiba di saat ia masih ingin mewujudkan semua impian mulianya untuk menjadi seorang perawat. Begitulah kisahnya, Neng. Tapi yang paling harus disalahkan atas keganjilan ini adalah Nenek Siti, yang sekarang entah ada di mana. Dan setelah 1 tahun, barulah roh gadis cantik itu menghilang, kata bapak penjaga makam itu menutup ceritanya. Lantas kenapa sekarang makam Nisa jadi tak terawat lagi, Pak? Tanyaku. Kejadian naas itu telah berlalu 24 tahun silam. Makam Nisa jadi tak terurus karena kedua kakaknya telah lama meninggal, sementara sanak familinya yang lain sudah pindah entah kemana, pungkas bapak penjaga makam itu sambil menyeruput kopinya yang tinggal sedikit. Terima kasih sudah mendengar cerita ini, tunggu cerita lainnya yo.